ajang untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Berkat yang kau adakan di hidupku, ku memuji namamu selamanya, sebab ku pasti menerima tiap janjimu sampai sepanjang masa, sampai sepanjang masa, di dalam kuasa doa. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Sidang Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah. Kita akan bersama melakukan ibadah pada Tuhan melalui ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sidang Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah saat ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama.
Saya undang dengan kasih Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita berdiri dan kita melakukan semua yang tercipta PKJ 58 bait 1 dan 2. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur pada Tuhan dari Mazmur 68 ayat 1 sampai ayat 10 dan kita baca secara responsorial. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian Allah bangkit maka bersoraklah musuh-musuhnya. Seperti asap hilang tertiup, tetapi orang-orang benar bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Sinai bergoyang di hadapan Allah. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Kita sambut dengan melakukan Mazmur 42, bait yang pertama, akan sungai rindu dosa. Rindu
Kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan dasatita atau ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi rusa tentang sesamamu, jangan menghina rumah sesamamu, jangan menipu istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan Yesus meringkaskan ke-10 hukum Allah demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukumnya terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh dan kitab para nabi. Amin. Selamat bahagia orang yang benar. Kita nyanyikan bersama. Dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu, kami mengaku belum sanggup untuk mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus, untuk saling menerima, saling menghargai dalam kepelbagaian. Kidung Jemaat 34 ayat 1 dan 3, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji nama
bersih. Puji namanya. Darahnya sumber hayat bagi. Aku dibasuh di dalamnya dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sedang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama memberikan persembahan dan kita dituntun oleh Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka berlari beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian nyanyian rohani 16 bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita melakukan pujian dari nyanyian rohani 129 bait yang ketiga. Murah-Mu kuhormati seumur hidupku. Dan ku serahkan
ampun aku senang di kerajaanmu. Persilakan solo dari Jane. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di pagi hari ini, di hari yang Kau kuduskan, untuk kami berjumpa denganmu, bersekutu denganmu, dan melakukan persekutuan selaku keluarga Allah. Dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, kami akan
membaca bagian-bagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar firman-Mu kami dengar dengan baik dan kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Demikian pun juga kami hamba-hamba-Mu yang akan membacakan dan menguraikan, berikan kami kemampuan karena kami terbatas. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan yang pertama dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang mengangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudaranya Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 1. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Bunyi firman Tuhan, "Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 11. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Bunyi firman Tuhan demikian, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, ya engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi dan shalom. Apa kabar? Ya, kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita hingga pada saat ini kita dimungkinkan untuk kembali bersekutu dengan Dia dalam rangka memahami arti dan makna firman Tuhan dengan tema
bertekun di dalam doa bersama. Bertekun di dalam doa bersama. Saudara-saudara, mungkin semua orang pada setiap waktu berdoa. Pertanyaan adalah, apa arti dan makna doa? Dan mengapa harus bertekun berdoa bersama-sama? Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menjelaskan atau menguraikan arti dan makna dan mengapa kita harus berdoa bersama-sama. Mazmur yang kita baca berbalasan tadi mendeklarasikan kuasa otoritas Allah kepada umat yang berserah kepadanya dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat melawannya atau tidak ada yang dapat menantangnya. Jika Allah menyatakan yang terbaik bagi orang yang berserah dalam doa. Ia telah menyatakan, ia telah mewujudkan hal itu di dalam perjalanan kehidupan baik para nabi maupun rasul. Demikian pun yang disampaikan di dalam Kisah Rasul. Di sana bagaimana mereka memahami, meresponi dalam kesehatian para rasul untuk berdoa bersama-sama menantikan urapan Roh Kudus ketika Yesus telah naik ke sorga. Kesetiaan mereka berdoa bersama adalah merupakan implementasi atau wujud iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan juga berarti bahwa mereka tidak menentukan sikap atau jalan sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama dalam rangka memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian pun yang dijelaskan oleh Rasul Petrus kepada pendatang-pendatang bahwa kuasa Allah akan memampukan umat, dalam hal ini orang Kristen, untuk menjalani kehidupan yang kadangkala tidak menentu, silih berganti, suka dan duka, kuat dan lemah, tenang dan gelisah. Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus akan selalu bersama-sama bagi umat yang senantiasa pula berserah kepadanya di dalam doa. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka pintu itu dibukakan. Artinya bahwa memang sangat dibutuhkan proaktif dalam kehidupan kita untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi dambaan kita. Bersatu dengan Allah yang adalah sumber dari harapan dan dambaan kita itu sendiri. Seperti yang diuraikan atau dijelaskan dalam Injil Yohanes yang merupakan penekanan kita di minggu ini. Di sana Yesus memperlihatkan suatu keteladanan yang adalah merupakan suatu warisan kepada murid-muridnya tentang doa. Dalam doa Yesus, ia berdoa supaya umat yang dipercayakan kepadanya oleh Bapanya mendapat pemeliharaan iman, pengharapan, sehingga menjadi satu seperti Bapa dan Anak, demikian pun mereka. Dan sekali lagi bahwa ini adalah merupakan suatu keteladanan dalam kesatuan. Mereka memperlihatkan contoh antara Bapa dan Anak. Karena itu, Yesus sangat menegaskan betapa pentingnya bertekun dalam doa bersama-sama. Di Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20, di mana ada satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu tekun berdoa berarti bahwa disiplin dalam soal spiritualitas dan bukti kedekatan dengan Tuhan atau Allah pencipta itu. Doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 yang kita baca tadi, di sana menunjukkan bagaimana hubungan yang intim, hubungan yang dekat, khususnya bersama dengan murid-murid. Dalam doa syafaat Yesus
terdiri dari 3 bagian yang selalu dinyatakan. Yesus sendiri, murid-muridnya, dan semua orang percaya. Untuk dirinya, untuk murid-muridnya, dan untuk semua orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa orang percaya harus bertekun berdoa? Baik secara pribadi maupun bersama-sama. Supaya tetap menjadi satu dalam membina relasi, membangun iman, serta pengharapan bersama-sama sebagai umat yang percaya. Itu ayat 11 bacaan kita tadi. Yang kedua ialah menghadirkan Tuhan dalam pergumulan, menghadirkan Tuhan dalam rencana, permohonan dan syukur. Doa Yesus di Taman Getsemani, jikalau mungkin Tuhan, jauhkanlah daripadaku penderitaan ini atau cawan ini, tetapi bukannya kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Satu keteladanan doa Yesus ketika dia diperhadapkan pergumulan. Dan memang dia tidak terhindar dari itu, tetapi ia mendapat kekuatan daripada Allah. Yang ketiga ialah menyejukkan hati dan pikiran dengan berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk melindungi, untuk memelihara dan memberkati, maka perasaan pasti tenang. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, wabah virus corona menggelisahkan banyak orang, dan bahkan mungkin ada orang takut. Mari kita baca Mazmur 62, dekat Tuhan aku tenang. Berdoa kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat untuk menyampaikan harapan. Karena Dialah yang berkuasa atas segala kuasa-kuasa kegelapan di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini. Berdoa bersama atau tekun berdoa menjadi saluran berkat. Karena melalui doa kita dan orang lain, kita dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka pintu itu dibukakan. Juga dalam Yakobus pada pasal 4 ayat 2, betapa pentingnya doa orang benar, besar kuasanya. Dan yang berikut ialah bahwa merupakan sarana datang pada Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu datang kepadanya kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Jadi Matius 11 ayat 8, marilah kepadaku kamu yang letih lesu lelah dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu datanglah setiap saat di dalam doa. Dan bahkan Tuhan menghendaki agar umatnya tekun berdoa dan mengucap syukur. Ciri orang percaya ialah tekun berdoa dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, hendaklah kamu tetap berdoa dan senantiasa mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa merupakan sarana pengakuan dosa dan solidaritas persekutuan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya, dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, mengapa kita harus berdoa dan berdoa bersama-sama? Merupakan sarana untuk menyaksikan mujizat Tuhan. Lewat doa, Yesus mengizinkan kita untuk menikmati mujizat kuasa-Nya. Ada cerita Yesus tentang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Karena itu marilah kita bertekun di dalam doa bersama-sama. Roh Kudus menopang kita semua. Haleluya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian solo dari Juin.
memberikan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu di hari yang kau kuduskan ini Tuhan, karena kami dimungkinkan untuk menyembah-Mu melalui ibadah hari Minggu. Terima kasih firman-Mu yang kami boleh renungkan walaupun hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Karena itu ya Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat menerjemahkannya dalam perjalanan kehidupan kami, dalam menghadapi kendala-kendala atau pergumulan-pergumulan, sehingga kami tidak dilemahkan pergumulan, tetapi kami tetap kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami jemaat-Mu di sini, kehidupan kami selaku sekolah minggu, kehidupan kami selaku pemuda, selaku PWGT, dan selaku PKBGT. Bahkan pelayanan-pelayanan kami sebagai pengurus organisasi intragerejawi, sebagai majelis gereja, sebagai panitia-panitia. Kiranya Tuhan memungkinkan kami untuk melakukannya dengan baik, dengan cara bersinergi atau bekerja bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami dalam keluarga kami, sebagai kakek dan nenek, papa dan mama, om dan tante, adik dan kakak, dan semuanya kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kerukunan dan kedamaian, senantiasa satu di dalam doa kepadamu Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam pendidikan anak-anak kami semua Tuhan. Berkati mereka dalam pertumbuhan, sehingga mereka senantiasa bertumbuh beri kesehatan Tuhan. Juga anak-anak kami yang akan merencanakan atau memasuki sekolah di tingkat jenjang yang lebih tinggi, buka kemungkinan bagi mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh menikmatinya. Pekerjaan sekali lagi 1 minggu ke depan ini aktivitas kami Tuhan, walaupun kami diperhadapkan dengan pergumulan wabah virus corona ini, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami dalam melakukan sesuatu yang dapat kami lakukan. Apakah itu di rumah atau kalau memungkinkan kami akan di luar Tuhan. Kau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami Tuhan. Kiranya mereka senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas dengan baik. Sekali lagi untuk pemerintah, untuk para medis, untuk para aparat keamanan, dan semua yang Engkau panggil dan utus untuk dapat membangun bangsa dan negara, menciptakan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk masalah ini Tuhan, masalah virus corona, para medis, kesehatan, kami doakan mereka sehingga mereka tetap kuat dan sehat, dan mereka melakukan tugas dengan baik. Hiburkanlah yang susah Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Bagi saudara-saudara kami, kuatkan yang lemah, terlebih kami jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare di sini. Sekali lagi untuk orang tua kami dalam masa tua mereka, berikan mereka kekuatan iman dan pengharapan kepadamu. Tuhan, gereja-gereja Tuhan, gereja Toraja khususnya, kami doakan Tuhan. Kiranya kami senantiasa menunaikan tugas panggilan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dengarkan sempurnakan Bapa, karena kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan dan menyelamatkan, dan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita nyanyikan Himne Jemaat 370 ayat 1 dan 3. Ku mau berjalan dengan Juru Selamat.
Saudara-saudara, pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendak-Nya dalam hidupmu sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita bersama melakukan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2 Serikat Persaudaraan. Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati.